Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah salat tarawih yang dimulakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan salawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Para jamaah, pada malam hari ini kami akan menjelaskan tentang cara bagaimana agar ibadah puasa kita ini berhasil. Setidaknya ada 6 langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin puasa kita ini berhasil. Langkah yang pertama adalah meluruskan niat, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa niat ini merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah amal. Sebetulnya ada 2 syarat orang itu kalau ingin amalnya diterima oleh Allah. Yang pertama, niatnya itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka amalnya ditolak. Oleh karena itu mari benar-benar niat kita puasa ini semata-mata ikhlas karena Allah. Karena masih ada sebagian orang puasa tapi niatnya itu macam-macam. Ada orang puasa niatnya ingin sehat, ya, loro-loron marono dikandani kon poso cek sehat. Ya, menurut jurnal ilmiah orang puasa itu pasti sehat, sudah pasti sehat, ya, gitu loh. Kenapa? Ya, ketika orang puasa itu luwe lapar, ya, gitu loh, maka dia akan memakan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh mereka sendiri. Bayangkan hebatnya di situ puasa itu, ya. Karena itu kembali, kalau ada orang senantiasa puasa dijamin sehat, dijamin. Ya, lihat saja orang yang senantiasa melaksanakan puasa-puasa sunnah, ya, puasa Daud, Senin Kemis, puasa pertengahan, pasti dia sehat itu. Tapi jangan sekali-kali puasa niatnya kepingin sehat. Bahaya itu, ya, jangan. Yang kedua, ada orang puasa niatnya diet, wonge lemu, kepingin awake sterek, langsing, kon posoho, gol awakmu langsing, ya kan. Jadi tujuannya puasa itu ingin diet. Karena ada sebagian orang diet ngawur, Pak, Bu, ya, diet gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki, gak oleh mangan akhirnya mati, ya, ngawur dietnya. Kalau puasa ini memang dietnya betul-betul sesuai, gitu loh, ya. Tapi jangan sampai kita puasa tujuannya apa? Diet. Ada juga orang puasa niatnya ingin kaya. Ada juga orang puasa niatnya ingin sakti. Kon poso nduk ndi Gunung Kawi rono. Golak kon soge, golak kon sakti. Ada. Oleh karena itu apa? Betul-betul hilangkan niatan-niatan seperti ini. Kenapa? Kalau ada orang yang niat puasanya seperti itu, tidak ada pahalanya. Innamal a'malu binniyat, jelas itu. Segala sesuatu tergantung niat. Ya. Tapi kalau betul-betul
orang itu puasa niatnya ikhlas karena Allah, maka apa pahalanya? Dosanya tahun 2025 dihapus oleh Allah SWT. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa puasa karena iman, ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Langkah yang kedua, kalau kita ingin agar puasa kita ini berhasil, yaitu apa? Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "As-sahur barokah, fala tad'uhu walau an tajarra'a akharjukum dur'ata mim fa inna wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin." Bersaur itu suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun dengan hanya meneguk air seteguk, karena Allah dan malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersaur. Jelas kata Rasul. Ojo sekali-kali gak sahur. Ojo sekali-kali gak sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Apa berkahnya sahur? Berkahnya sahur itu satu, Allah bersolawat atas orang yang sahur. Artinya Allah bersolawat itu adalah Allah mengampuni dosanya orang yang mau sahur. Dan para malaikat bersolawat itu artinya malaikat mendoakan agar orang yang bersahur itu dosanya diampuni oleh Allah. Jadi klop. Makanya ditekankan oleh Rasulullah, meskipun hanya meneguk air seteguk. Ya, kalau kita kerinan, umpamanya sekarang itu subuh jam 4 lebih berapa? 15 ya? 15 16 ya. Kerinan. Tangi jam 4 lebih 10 utawa lebih 3. Cukup minum air putih, niatkan sahur. Ya, tapi kalau Muhammadiyah kan mundur, Pak. Mundur 8 menit. Ya, lebih jauh lagi. Niatkan sahur. Karena masih ada sebagian orang Islam puasa sahur malas. Bengi-bengi mangan akeh. Kok mangan akeh? Iya. Aku kok gak sahur, malas aku. Saiki tak akeh mangan. Kewareken gak iso turu. Ya, ini enggak tahu. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan puasanya orang Islam dan orang non-Islam itu sahur. Kalau orang Islam puasanya ada syariat sahur, tapi kalau orang non-Islam enggak ada syariat sahur. Ya, puasanya orang Kristen, Katolik, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, Konghucu, itu ada syariat puasa, tetapi mereka itu tidak ada syariat sahur. Dadilah ati ana wong Islam poso gak sahur, koyok-koyoke puasanya orang non muslim. Ya, itu jaga betul. Selanjutnya yaitu apa? Menyegerakan berbuka. Ya. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu Allahu azza wa jalla, "Inna ahabba ibadi ilayya ajluhum fitrah." Berfirman Allah azza wa jalla, sesungguhnya yang paling kusayangi dari hambaku ialah yang paling segera berbuka. Ya jelas ini, sunahnya begitu. Jadi ketika mendengarkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, cepat-cepat. Ya, cepat-cepat apa berbuka. Ambil air, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, minum air. Setelah itu berdoa. Gitu ya. Jangan sampai ada orang itu, ya kan? Enggak menyegerakan berbuka karena apa? Kuat aku, engko ai. Semakin lama semakin enak nanti kalau makan, ya kan? Puasa ini syariat, harus mengikuti tuntunan, bukan masalah kuat-kuatan, bukan masalah enak-enak. Ya. Syariatnya apa? Dengar azan, menyegera berbuka. Barang siapa menyegera berbuka, maka dia adalah orang yang paling disayangi oleh Allah SWT. Yang ketiga, langkah yang ketiga, agar puasa kita ini berhasil, menghindari perbuatan sia-sia. Puasa yang sulit itu yang ini. Ya, puasa yang sulit itu yang ini, yang menghindari perbuatan sia-sia. Ini yang sulit. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu peringatan yang sangat keras. Ya. Rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, hasil yang diperolehnya hanyalah lapar dan dahaga saja. Ya, iki akeh kata Rasul. Ya, orang puasa tapi tidak ada pahalanya, cuma dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Kita semua paham. Poso jek ngrasani, poso masih memfitnah, poso masih ngumpat, poso mbujuki, mencaci maki, berkata-kata kotor. Ya, gitu loh. Ini yang sulit seperti ini. Gitu loh. Makanya Al-Ghazali itu membagi 3 golongan orang puasa.
Ya. Satu, puasanya orang umum. Puasanya orang umum itu adalah cuma menahan lapar, dahaga, seks. Anggota tubuhnya tidak puasa. Mulutnya tetap ngerasani, matanya sering delok film-film, gambar-gambar no handphone sing hot-hot. Ya poso, tapi jek koyo ngono. Ya kan? Telinganya juga begitu, ndak puasa, tangan kaki. Ya, ini puasanya orang awam. Gitu loh. Oleh karena itu hati-hati. Kita yang suka HP itu hati-hati. Katanya orang ada yang ngomong, "Oh, HP itu aku setan gepeng." HP itu setan gepeng. Loh, HP kok setan gepeng? Tidak tepat itu, kenapa? Ya. Ada orang masuk surga gara-gara HP, ada orang masuk neraka gara-gara HP. Bukan masalah HP-nya, tapi yang pakai itu loh. Ya. Kalau HP itu dipakai untuk kebaikan, untuk syiar agama, boleh. Tapi kalau HP itu ndelok hal sing ngono, ya mau meneh. Nge-share sing ngono-ngono. Ya kan? Gitu loh. Poso-poso sembunyi delok ngono itu bahaya. Ini yang sulit, puasa seperti ini sulit. Ya. Yang kedua kata Al-Ghazali, puasanya orang khusus. Yaitu mampu menahan lapar dahaga seks, tapi anggota tubuh lainnya juga ikut puasa. Mulutnya dikunci gak akan ngomong, kupingnya juga begitu, matanya, terutama matanya dijaga. Kalau melihat hal-hal yang begitu langsung di-scroll, hilangkan. Ya. Kaki tangannya juga ikut puasa. Ya. Yang ketiga kata Al-Ghazali, inilah yang paling top, puasanya orang khusus fil khusus. Di samping mampu menahan lapar dahaga seks dan anggota tubuh lainnya, hatinya juga ikut puasa. Ya, tidak ada rasa sombong, iri, dengki, hasud, tidak ada. Kita yang mana? Wawalam, kita sendiri yang tahu. Yang keempat, agar puasa kita berhasil yaitu apa? Memperbanyak amalan sunnah. Ciri orang yang puasanya berhasil itu adalah orang itu memperbanyak amalan sunnah. Itu ciri orang yang puasanya berhasil. Apa saja? Satu, sholat sunnah. Ya, sholat rawatib. Kata Rasul, barang siapa melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat dijamin masuk surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan sesudah isya 2 rakaat. Siapa yang istiqomah melaksanakan 12 rakaat sholat rawatib, maka kata Rasul dijamin masuk surga. Ya, ini di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini, maka oleh Allah pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah wajib di bulan lainnya. Ya, sholat duha, sholat raweh, sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan itu baca Quran. Amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu betul-betul kita ini berusaha ya, untuk istiqomah tiap hari membaca Al-Quran. Meskipun hanya 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul adzim. Boleh. Besok tambahi Allahus somad. Shadaqallahul adzim. Boleh. Istiqomah tiap hari 1 ayat. Apalagi kalau 1 juz. Tahun ini kan kita melaksanakan puasa mungkin 30 hari. Berarti kalau dia membaca 1 hari 1 juz, selesai puasa khatam. Kalau 1 hari 10 juz, berarti 3 kali khatam. Ya, itu. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Yang ketiga, zikir. Ya. Terutama zikir pagi dan petang. Kalau kita mampu istiqomah membaca zikir pagi dan petang. Kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa, zikir yang lain. Tasbih, tahlil, tahmid, istighfar, sholawat. Perbanyak pokoknya, perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Yang keempat, sedekah. Kita semua tahu, di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mau sedekah.
2.000, 5.000, 10.000, 20, 50, 100 hebat. Ya, yang penting istiqomah, pokoknya sedekah. Lalu banyak doa. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 3 golongan yang doanya mabul itu adalah salah satunya orang puasa. Jadi kalau kita ini minta doa, cari orang yang ahli puasa. Meskipun orang itu kondisinya di bawah standar, ya. Tukang beca, tapi kalau dia ahli puasa hati-hati. Kuli bangunan ataupun yang lain, cari orang yang ahli puasa, minta doa. Kenapa? Karena doanya itu mabul. Ya, tapi yang lebih penting adalah diri kita sendiri. Perbanyak doa. Apapun masalahmu, doa itu adalah solusinya. Ya. Doa apapun, dengan bahasa apapun, perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Ya, ini timing yang paling tepat kita memperbanyak doa kepada Allah. Yang keenam, memberi takjil. Semua tahu, kalau kita memberi takjil maka mendapatkan pahala orang yang puasa. Ngirim aqua 40, lalu diminum orang 40, kita akan mendapatkan 40 pahalanya orang puasa, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang puasa. Itu aqua, apa meneng sego bebek, nggih, apa meneng padang, lah tambah gede. Semakin enak takjil, itu semakin besar pahalanya. Semakin besar. Yang ketujuh, mengkaji ajaran Islam. Ya. Gitu. Di dalam hadis kata Rasul, Allah itu kalau menghendaki seseorang itu baik, maka orang itu dipahamkan agama. Jadi kalau ada orang yang mau mengaji, mau mempelajari agama ajaran Islam, maka orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Sebaliknya, leate ono wong gak gelem ngaji, gak gelem mempelajari agama, maka orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang jelek. Ya, ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan. Ya. Perbanyak kita ini mengkaji ajaran Islam. Ya. Dan yang terakhir, itikaf 10 hari terakhir, ya, untuk mencari Lailatul Qadar. Siapapun orangnya, kalau memperbanyak amalan ini, itulah ciri orang itu puasanya berhasil. Yang kelima, meninggalkan semua yang batalkan puasa. Yang batalkan puasa itu cuma 4. Ya, para ulama sepakat 4 ini aja. Yang lain masih terjadi beda pendapat. 1, makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Hari pertama gak sengaja ngombe, lo kan lak poso. Subhanallah, lali aku terus kapo. Meneh lali mangan lo. Kok lak poso kok mangan? Lali terus. Meneh lali meneng mangan mbek minum pisan. Terus. Pokoknya gak sengaja mangan minum ndak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kalau sengaja. Muntah dengan sengaja, ya, kalau lihat barang-barang menjijikkan muntah terus. Tapi kalau disengaja diogok, itu batal. Ya. Hubungan suami istri dengan sengaja, kalau tidak sengaja tidak mungkin. Yang keempat, haid atau nifas. Cuma 4 ini saja yang membatalkan puasa. Dan yang keenam, yang terakhir, jadwal rutin berjalan sebagaimana biasa. Jadi di bulan suci Ramadan silakan. Yang mau kerja-kerja, yang enggak kerja enggak apa-apa, duwe akeh. Aku duwe akeh aku. Aku menyiapkan Ramadan enggak kerja. Enggak apa-apa, duwe akeh. Tapi kalau yang enggak punya uang tetap kerja. Ya. Ada satu pertanyaan, bagaimana kalau di bulan suci Ramadan dodolan, makan minum di siang hari? Ada yang berpendapat, oh gak oleh, kon berarti gak menghormati wong poso kon. Awan-awan dodol mangan mbek ngombe. Ya, ada yang seperti itu. Tapi secara syar'i itu boleh. Mereka itu, ya kan, bekerja jualan, makan minum siang hari. Kenapa? Itu untuk orang yang memang tidak berpuasa secara syariat. Ya kan? 1, orang sakit. Ya, yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang parah, yang memang tidak ada kesembuhan. Tak sakit ringan ya enggak boleh.
Ya kan, loro moto gak poso. Lu kan gak poso. Iya, aku motoku loro, lu gak oleh. Ya kan, iki lho aku gak poso panun aku. Lu gak oleh. Iki wong sing loro nemen yang diperbolehkan ndak puasa. Orang safar boleh ndak puasa. Ya kan? Orang tua, usia tua. Wong tua gak kuat, gak poso gak apa-apa. Dapat keringanan. Ya kan? Wong hamil menyusui juga ndak apa-apa. Pekerja berat, tukang becak, kuli bangunan, tukang sampah, ndak apa-apa ndak puasa. Asalkan apa? Bayar fidyah. Berapa fidyahnya? 6 on. Ya. Kalau 6 langkah ini kita lakukan, insya Allah puasa kita tahun ini berhasil. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.